gini ya. Oke. Lagi-lagi saya bilang yuk kita pakai logika aja. Di mana letak penyekapan kalau seseorang bisa keluar masuk dengan bebasnya dengan handphone, bisa katanya membawa polisi ngelapor ke tempat kita. Lah, gimana caranya penyekapan kalau lo bisa ke kantor polisi gitu loh? Gimana? Kecuali kita, dia nggak boleh pergi apa segala macam ini. Handphone diambil. Ya boleh itu bilang penyekapan. Orang dia bawa handphone, dia bisa ngecek setiap hari, dia bisa ngecek ke 5 cabangnya si frozen food ini. Itu gimana caranya kalau dia disekap gitu loh. Sampai detik ini sih kami belum terima laporan ya gitu. Jadi makanya kayaknya pihak kuasa hukum hanya membesar-besarkan, menakut-nakutkan, I don't know. Tapi sampai detik ini sih kami belum ada pemanggilan. Belum terima surat sama penyidik. Belum terima surat panggilan apa-apa terkait Polres Jakbar atau laporan dari diri, kita nggak diterima surat panggilan apa-apa. Tapi artinya santai ya menanggapi laporan itu? Ya, sejauh ini ya kalau kita kan selalu berpegang teguh kepada bukti dan juga biarkan kebenaran yang akan menunjukkan diri sendiri dan dan akhirnya akan terbongkar kok semuanya. Ya nggak apa-apa. Sekarang kan gini, kita kan nggak bisa ya ngelarang orang untuk melakukan pelaporan, apalagi di tahap sekarang orang yang sedang yang sedang melakukan pelaporan ini dia sedang ditahan gitu loh. Pasti ya kita sih udah lumayan siap dengan istilahnya segala bukti dan segala kemungkinan dan segala usaha gitu loh. Jadi buat saya sih kayak gini ya udah nggak apa-apa, silakan laporkan, tapi kan juga harus ada buktinya dong gitu. Karena kan kalau saya sih nyerahin semua ke penyidik dan juga polisi sih untuk ini semua. Biar saya fokus lagi lah sama orang tua saya gitu. Kembali lagi buat saya fokus ke permasalahan. Saya fokus ke permasalahan ini. Kita tuh lagi menghadapi sesuatu yang besar loh. Karena setiap harinya saya mendapatkan DM dari teman-teman yang juga menghadapi kasus mafia tanah gitu. Nah, buat saya tuh saya memberanikan membuka ini semua. Insya Allah bisa juga jadi pembelajaran buat teman-teman. Dan buat saya tuh sekarang senengnya ada beberapa orang juga yang misalnya nge-DM gitu. Nge-DM tuh bukan hanya support pasti, tapi banyak juga curhatan yang terkait dengan orang-orang yang sedang kita proses gitu loh. Jadi dari dari oknum PPAT ada, dari si RK ini juga ada dengan suaminya gitu kan. Mungkin teman-teman juga udah pernah lihat di Lampung lah, di mana lah gitu. Dan itu laporannya banyak. Jadi sekarang sih saya sekarang justru minta tolong sama teman-teman buat yang memiliki masalah terkait dengan orang-orang yang sekarang sedang ditahan, sedang mengenai kasus ini adalah kesempatan untuk Anda melaporkan ke polisi, melaporkan juga ke Satgas Mafia Tanah yang ada di Polda Metro Jaya, karena ini kasus menjadi sorotan sekali. Jadi ini kesempatan Anda, jangan takut. Ayo, ada aku, ada kita semua di sini, kita sama-sama buktikan kalau memang akhirnya mereka bersalah, ya kita bisa melakukan breakthrough loh gitu loh. Kita bisa ya perlahan kita mengikis mafia tanah gitu. Jadi ayo sama-sama, jangan takut, laporkan apa yang kamu sudah alami, kerugian 5 tahun lalu, 3 tahun lalu, apapun itu silahkan. Apalagi terkait dengan nama-nama yang sekarang ini lagi ditahan gitu. Ya makanya buat saya sih dari kemarin kan beberapa teman-teman dari wartawan juga, boleh nggak minta waktu, boleh nggak kita wawancara. Jadi gini, aku tuh sekarang kepalaku tuh lagi kebagi, ya udah pasti kan saya sebagai ibu saya harus mikirin kesejahteraan anak-anak saya juga. Saya sebagai istri, saya juga memikirkan suami saya yang baru saja keluar dari rumah sakit gitu kan. Dia terkena liver yang perlu istirahat. Kemudian bapak saya juga sekarang, jadi saya kebelahnya tuh banyak gitu. Bapak saya masih di rumah sakit dan kondisinya gimana ya? Kondisinya dibilangin membaik juga
belum terlalu, dan ini udah terhitung kurang lebih 20 hari kita berada di rumah sakit ya gitu. Tapi memang sesegera mungkin kami juga dari kemarin dari keluarga tuh lagi memikirkan gimana caranya deh kita keluarkan aja ya dari rumah sakit, kita rawat di rumah. Nah, dengan itu tuh pasti akan mengambil lebih banyak lagi waktu saya juga gitu loh. Jadi sekarang fokus saya anak, keluarga, kerja, dah. Kalau kasus kan sudah ada para penyidik, sudah ada polisi yang sedang menangani, ada lawyer juga. Bahkan ini kita juga masih kemarin aja kan Pak Petrus juga sudah mengatakan apakah juga akan ada tersangka lainnya gitu. Nah itu jadi everyday itu kita tuh lagi menunggu apa nih kabar berikutnya, apa nih gitu. Jadi yang saya hadapi ini real, saya sedang berhadapan dengan oknum PPAT, oknum notaris. Jadi kembali lagi saya tidak pernah mengatakan bahwa semua notaris, semua PPAT itu sama, tidak pernah sama sekali. Jadi yang saya perlu koreksi di sini ya, saya akan menyebut F dan IR dan ER itu adalah oknum notaris dan oknum PPAT. Belum ada naiknya, kalaupun naik cuman berapa jam, kemudian turun lagi, lebih banyak turunnya sih gitu. Dan kami juga sebenarnya khawatir karena kan lagi pandemi seperti ini gitu ya. Bapak saya mungkin secara di atas kertas sih sebenarnya baik gitu loh, tapi secara fisiknya gitu, bukan fisik ya, mentalnya ya, mentally sih down banget. Jadi saya juga coba mikir gitu sama adik saya gitu, kita kan ini ya, maksudnya kita udah semenjak dari preskon kemarin itu kami sudah tidak terlalu mengupdate lagi ke bapak saya gitu kan, karena saya tahu dengan bapak saya itu kena berapa hari sebelum preskon juga ya gitu. Jadi saya nggak mau membebani, keluarga juga sudah memutuskan untuk jangan dikasih detail-detailnya lagi gitu. Tapi ya udah sekarang kita lihat aja gitu. Tapi kita bisa lihat sih dia hari per hari tuh kayak drop gitu loh. Kita tuh sampai mikir apa tahu ya, apa ngerasa ya gitu loh. Jadi ya ini gitu. Bapak saya minta doanya semoga cepat pulih, cepat semangat lagi, dan supaya kitanya juga menghadapi masalah ini tuh bisa lebih fokus lagi gitu. Sekarang sih fokus sih. Sekarang juga fokus belah-belah dan fokus dan mendonder para lawyer juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.